Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qadimna ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemampuan dan kemauan untuk melakukan dan melaksanakan salah satu kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, yaitu sholat isya dengan diikuti sholat sunnah taraweh. Ini merupakan anugerah, kenikmatan yang perlu kita lestarikan, apalagi kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh magfirah dan rahmah. Kalaulah mereka katanya kemarin disebutkan orang-orang yang berada di kubur berandai-andai, maka mereka seyogyanya ingin dikembalikan dan merasakan bulan Ramadan ini. Dan kita berada pada bulan Ramadan ini merupakan sebuah anugerah, sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Dan mari kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, amal-amal kebaikan dan ibadah kita. Karena hanya amal ibadah kita lah yang akan bisa menolong kita nanti, baik itu ketika hidup di dunia pun begitu pula nanti ketika hidup di akhirat. Jangan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amalan-amalan kita hancur lebur, tidak ada manfaatnya, tidak memberikan sebuah kebaikan kepada diri kita. Karena ada sebagian orang di akhirat nanti sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada orang-orang nanti di akhirat itu kami berikan amal-amal dia, amal kebaikan dia kami sodorkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'alnahu haba'an mansura, tetapi amal-amal tersebut kami jadikan debu-debu yang bertebangan. Artinya amal kebaikan yang ia lakukan, ibadah yang ia lakukan di dunia itu tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Kita sudah capek-capek, sudah lelah-lelah beribadah, beramal soleh, beramal kebaikan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amal itu tidak diterima, menjadi debu-debu yang berterbangan, hancur. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka kami di sini akan memberikan salah satu atau beberapa tanda
Seperti apakah amal soleh atau ibadah yang kita lakukan itu manakala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada beberapa ciri atau indikator sebuah amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu ciri ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat sebuah kesenangan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut terhadap orang tersebut. Tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut orangnya. Orang kalau amalannya ia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cirinya orangnya enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus menceritakan tentang walinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disenangi oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak mengenal rasa takut dan tidak mengenal rasa sedih. Jadi kalau ada orang yang suka sedih, aduh, uang belum dikirim, sedih, paham? Ya, khawatir, rasa takut, rasa cemas. Aduh, nanti saya pulang dapat kereta enggak ya? Nanti pulang saya bisa apa enggak ya? Ini bukan wali Allah ini. Wali Allah tidak mengenal seperti itu, nak. Ya. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak merasa sedih. Itu salah satu indikator ibadah-ibadah yang ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, di antara salah satu ciri indikator atau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merasa rela, menerima, ridho terhadap pembagian yang Allah bagikan terhadap diri kita. Bahagia hidupnya itu, nak, nggak merasa sempit. Itu amal ibadahnya berarti diterima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan, man amila sholihan min dakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyib. Ya, para ulama diantaranya Hasan Basri, kemudian Ali radhiyallahu anhu, ya, di dalam tafsir Tabari itu mengatakan hayatan thayyibah adalah qanaah, rela, ridho terhadap pembagian yang Allah berikan terhadap diri kita. Ya. Kebahagiaan timbulnya dari hati. Hati yang bahagia itu
atas lantaran ia menerima atas apa yang telah Allah bagikan, atas apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Sedikit banyak yang ia dapatkan, kalau hati menerima maka akan bahagia. Ya. Seberapa banyak yang kita terima dari Allah, berjuta-juta, bermiliaran-miliaran, bahkan triliunan, tapi kalau hati itu tidak menerima, tetap kita tidak akan bisa merasakan bahagia. Tetap merasa dongkol, merasa kurang. Ya. Maka kehidupannya ma'isata dongga, kehidupan yang sempit kalau tidak bisa menerima. Maka hayatan thayyibah, kata para ulama, itu adalah al-qanaah, ridho terhadap pembagian yang Allah berikan terhadap diri kita. Itu salah satu ciri orang tersebut, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima, tidak mengeluh. Ya. Tidak merasa berkurang terus. Kita mengeluh, kita merasa berkurang, akhirnya nanti kita tidak ridho terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sengsara, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena seyogyanya amal soleh itu bukan hanya mempengaruhi kita, memberikan kebahagiaan, baik itu di dunia pun begitu pula nanti di akhirat. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun sebenarnya amal soleh ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita. Ya. Jadi kalau ada amal soleh ibadah yang kita lakukan itu tidak membuat bahagia kepada diri kita, itu salah satu tanda ibadah amal soleh yang kita lakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.